Halo guys, salam damai dan kebaikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami dalam channel OFM Indonesia. Bersama saya, Saudara Francis OFM. Dan kali ini kita akan mengadakan program mengenai cerita tanah misi. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan seorang yang sangat spesial. Kira-kira dari para saudara dan saudari ini ada yang tahu nggak siapa yang ada di sebelah saya ini? Nah, langsung aja kita perkenalkan dengan Romo yang ada di sebelah saya. Halo Romo. Halo, Saudara Francis. Ya, mungkin Romo bisa memperkenalkan diri dulu ya kepada saudara-saudari yang menonton acara kami ini ya. Baik, terima kasih. Saya Saudara Theodorus Beta Herdistian, biasa dipanggil Saudara Theo. Sekarang sedang bertugas di kota Nazaret, di Tanah Suci. Nah, saat ini sedang berada di Jakarta, tetapi tugas saya di Nazaret. Oh, di Nazaret ya. Ya. Jadi para saudara dan saudari itu tahu ya, Nazaret itu di mana ya? Yang penting bukan di Indonesia ya. Adanya di luar negeri, tepatnya di Tanah Suci. Oke. Nah, kita akan melihat latar belakang para Fransiskan ini kenapa bisa bertugas di Tanah Suci. Nah, jadi sekitar tahun 1219 atau sampai 1220, nah, Santo Fransiskus Assisi melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Nah, dia menjalin hubungan yang sangat baik dengan Sultan Malik Al-Kamil pada saat itu. Nah, Fransiskus Assisi juga mempunyai devosi yang kuat terkait peristiwa-peristiwa Yesus. Misalnya saja, dia merayakan Natal di sebuah gua di Greco, dan juga dua peristiwa ini menjadi hal penting ya bagi karya misi OFM di Tanah Suci. Kemudian, tahun 1342, Tata Suci memberi tugas kepada para putra Fransiskan ya untuk menjaga tempat-tempat suci itu. Nah, tempat-tempat suci itu tersebar ya di daerah Israel, Lebanon, Syria, Palestina, Mesir, Kepulauan Siprus, dan serta Rhodes. Nah, baik, tadi kan kita sudah mengenal ya siapa Romo yang ada di sebelah kita ini ya. Oke. Nah, Romo yang di sebelah kita ini kita sapanya lebih akrabnya apa ya? Romo Theo mungkin ya? Saudara Theo. So, Saudara Theo. Oke, Saudara Theo. Baik, Saudara Theo. Tadi kan sudah memperkenalkan nama, terus tugasnya di mana. Nah, sekarang saya ingin bertanya sedikit ya. Asalnya dari mana dulu asalnya? Ya, saya berasal dari Ambarawa, di Kabupaten Semarang. Di Ambarawa ada paroki namanya Paroki Santo Yusuf. Itu ada di Keuskupan Agung Semarang, di Kabupaten Semarang juga di Jawa Tengah. Oh ya, baik. Para saudara-saudari, jadi Romo Theo ini berasal dari Ambarawa ya, Jawa Tengah ya Romo ya? Ya, betul. Betul, oke. Dulu kira-kira Romo ini dari SMA atau dari seminari Romo? Saya dari seminari Mertoyudan ya. Sesudah saya SMP, kemudian saya masuk di seminari Mertoyudan. Itu masa SMA saya di seminari Mertoyudan. Oh, berarti full ya Romo, 4 tahun di seminari menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan ya Betul, Romo ya? betul sekali. Nah, sehabis itu Romo memutuskan untuk masuk Fransiskan ya? Ya, Atau bagaimana dulu, ada pergulatannya mau masuk selain Fransiskan, atau kenapa bisa Romo itu memilih menjadi seorang Fransiskan? ya, kalau saya di Ambarawa, di paroki saya hanya kenal Yesuit, karena romo-romonya Yesuit, lalu ada juga frater-frater Projo yang top di paroki saya. Saya hanya kenal antara Yesuit dan Projo sewaktu sebelum masuk seminari ya. Begitu di seminari kami diberitahu semua kongregasi apa saja, spiritualitasnya seperti apa saja, kita bisa cari di perpus bahan-bahan tentang Santo Santa, ordo-ordo, kita bisa membuka semua itu di seminari. Jadi saya mengenal Fransiskan dari situ. Karena tidak ada di paroki saya, juga di Keuskupan Agung Semarang tidak ada paroki Fransiskan, maka di seminari saya mengenal dari buku-buku. Nah, buku yang pertama saya baca dari Fransiskus tentang Fransiskus Assisi adalah Fioretti. Buku tentang ya kisah-kisah Fransiskus yang tentu saja dibumbui banyak kisah-kisah menarik, sehingga untuk anak seminari itu ceritanya menarik sekali ya. Saya membaca itu ya sambil membayangkan bagaimana kehidupan
Fransiskus dan juga para pengikutnya atau yang biasa disebut Fransiskan. Nah, itu yang membuat saya kemudian memutuskan untuk masuk seminari, masuk Fransiskan menjadi pengikut Santo Fransiskus. Wah, menarik sekali ya. Ternyata hampir mirip juga. Kenapa saya juga masuk Fransiskan ya? Hampir sama seperti itu ya. Karena membaca buku cerita tentang kehidupan Santo Fransiskus Assisi ya Romo ya. Memang di seminari Mertoyodan itu terbatas ya akses mengetahui pengikut Fransiskus ini ya, para Fransiskan ini ya. Salah satunya tadi ya dengan cara membaca buku dengan kisah-kisahnya yang menarik gitu ya Romo ya. Oke, Romo. Tadi kan sudah diberitahu ya, Romo ini bertugas di Tanah Suci ya. Dulu pas menjadi Fransiskan itu sempat nggak ya kebayang gitu Romo ditugaskan di Tanah Suci, atau pernah suatu malam gitu ya Romo bermimpi gitu ya Tuhan Yesus datang atau Bunda Maria datang, ayo mari kita bertugas di Tanah Suci gitu, atau bagaimana Romo bisa ditugaskan di sana? Kalau terbayang-bayang memang belum pernah. Oh, belum pernah sekali. Memang kita dari sejak masa pembinaan sebagai Fransiskan kita mendapat cerita tentang Fransiskus yang pergi ke Tanah Suci untuk bertemu Sultan, untuk berdevosi dengan tempat-tempat di mana Yesus hidup. Kami mendapat cerita itu ya, kita semua mendapat cerita sejak masa pembinaan kita sebagai Fransiskan. Tetapi untuk sampai bertugas di sana, tinggal di sana ya, saya kira saya sendiri belum pernah membayangkannya. Dan ternyata kemudian sewaktu kekal kami ditanya oleh provinsial satu angkatan, siapa yang berminat untuk menjalankan tugas misi. Lalu ya saya mengatakan saya berminat, dan provinsial menyetujuinya, sehingga kemudian sesudah tahbisan saya kemudian dikirim untuk menjalankan tugas di Tanah Suci. Oh, lumayan menarik ya. Jadi pertamanya tuh Romo ditawarkan ya oleh Betul. provinsial ya. Ya. Itu kenapa ya sempat Romo menjawab, ya saya siap untuk menjadi misionaris? Apakah memang dulu sempat tertantang juga ya untuk menjadi misionaris gitu ya Romo ya? Ya memang kalau kita mengatakan siap, memang ketika kita mengucapkan kaul, itu sebenarnya itu sudah masuk satu paket ya, kesiapan itu ya. Jadi paket kesiapan untuk menghadapi semua tantangan, entah itu di paroki, entah itu di tempat studi, entah itu di tempat misi, itu harus sudah satu paket dengan kesiapan itu. Maka ya ketika provinsial mengatakan bahwa ada saudara-saudara di Tanah Suci membutuhkan misionaris-misionaris baru untuk berkarya di Tanah Suci, ya saya mengatakan ya oke, saya siap. Tentunya dengan segala tantangan, dengan segala hal-hal yang harus saya hadapi di sana, semua saya harus ya menyiapkan diri untuk itu semua. Berarti Romo, sebelumnya Romo pernah bertugas di paroki terlebih dahulu, atau memang setelah tahbisan Romo langsung pergi ke Tanah Suci, Romo? Ya seharusnya saya langsung pergi, karena waktu tahbisan diumumkan bahwa saya mendapatkan tempat penugasan di Tanah Suci di negara Israel. Seharusnya saya langsung pergi, tetapi karena Indonesia dengan Israel tidak mempunyai hubungan diplomatik, maka ada kesulitan dengan pembuatan visa Israel, maka saya harus menunggu 6 bulan untuk kemudian berangkat ke Israel. Nah, selama 6 bulan itulah saya tinggal dan bertugas di paroki Santo Paulus Depok. Oh, jadi ada sempat pengalaman sedikit ya Romo ya, Ya, paroki betul. ya. Ya, Nah, betul. itu pertama Romo ya, kesan awalnya Romo mengetahui kalau tugas di Israel itu, ketakutan pertamanya apa? Wah, saya punya bayangan Israel nih kayak begini, kayak begitu dan sebagainya, atau bagaimana itu Romo? Nah, kalau ketakutan saya tidak punya. Saya jujur saya tidak takut ketika berangkat, ketika diberitahu bahwa saya akan bertugas di sana, dan sampai pada hari saya berangkat, saya tidak punya ketakutan apa-apa. Tetapi memang ketika ada di sana ada kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Misalnya saya harus belajar bahasa, dan itu bagi saya yang tantangan yang paling sulit untuk saya. Di sana kita bertemu saudara-saudara dari berbagai negara juga. Ada yang pintar berbahasa, jadi belajar sebentar bahasa Itali sudah bisa.
atau bahasa Arab, tidak mempunyai kesulitan belajar bahasa, tetapi saya punya kesulitan. Tetapi itu saya anggap sebagai suatu tantangan, sehingga ya bagian dari tugas. Kalau kita para Fransiskan kita mengatakan bahwa biara kita adalah seluruh dunia, maka konsekuensinya ya harus belajar bahasa. Tentunya dengan segala kesulitan, dengan masing-masing punya kekuatan, kelemahan dalam mempelajarinya. Kemudian tantangan-tantangan lain ya, kita harus beradaptasi dengan cuaca, dengan makanan, dengan pergaulan dari berbagai negara yang saya sendiri belum pernah mengalami sebelumnya. Tapi sebelum berangkat tidak ada ketakutan sama sekali. Saya hanya melihat itu ketika saya sudah ada di sana. Oh, oke, baik. Romo, tadi kan Romo sudah menjelaskan ya mengenai tantangan yang lumayan sulit tuh bahasa ya Romo ya. Kira-kira tuh di sana yang sering digunakan tuh bahasa apa aja Romo? Tadi kan Romo sudah menyebut ada bahasa Arab gitu ya, Itali gitu kan, atau mungkin juga bahasa Inggris begitu Romo. Ya, ya kalau di biara kami para Fransiskan di sana berbicara dalam bahasa Itali. Karena pada sejarahnya dulu ya, sejak zaman Fransiskus, para Fransiskan yang datang ke sana, ke Tanah Suci, sebagian besar dari Itali, sehingga semua dokumen-dokumen juga bahasa Itali, arsip-arsip ada juga dalam bahasa Arab. Maka ya sudah, Fransiskus juga berasal dari Itali, maka sampai sekarang pun bahasa Itali masih dipakai di biara ya. Tetapi ketika kita sudah masuk dalam tugas, misalnya sebagai pastor paroki atau pastor rekan di paroki, itu syarat harus bisa berbahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab itu saya belum bisa, sehingga saya memang sampai sekarang belum pernah ditugaskan di paroki. Kalau dengan masyarakat sekitar ya seharusnya bahasa Arab atau bahasa Ibrani karena orang-orang Yahudi. Tapi karena saya sedang belajar bahasa Ibrani, maka kalau bertemu mereka ya bahasa Inggris. Oh, begitu. Jadi bahasa Inggris masih tetap bisa digunakan ya Romo ya di sana. Bahasa Inggris bisa digunakan. Sebagian besar orang-orang di sekitar tempat-tempat ziarah itu mereka bisa bahasa Inggris. Karena itu zona pariwisata gitu ya. Jadi mereka terbiasa melihat orang-orang asing di situ, sehingga mereka bisa berbahasa Inggris. Oke Romo, nah tadi kan kita sudah mendengar ya, Romo ini bertugas di Israel ya, tempat nan jauh di sana ya. Saya juga belum pernah ke sana ya, semoga kedepannya saya juga bisa ke sana ya. Nah, kami ini belum tahu Romo di Israel tuh tugasnya di mana, kan banyak kota-kota tuh ya di Israel sana ya Romo. Mungkin Romo bisa bercerita tugasnya di mana, tempatnya di mana, dan bertugas apa begitu Romo? Ya, kalau sekarang saat ini saya bertugas di kota Nazaret. Di sana ada rumah Bunda Maria yang sekarang sudah menjadi Basilika Kabar Sukacita. Karena di Basilika itu ada bekas rumah Bunda Maria. Jadi kita percaya bahwa Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan di tempat itu. Maka sekarang jadi Basilika, disebut Basilika sebagai Basilika Kabar Sukacita. Ada juga rumah Santo Yusuf, ya, sesudah Santo Yusuf menikah, keluarga kudus tinggal di tempat itu. Nah, itu tugas saya di sana, menjaga dan merawat tempat-tempat suci yang ada di Nazaret, yaitu Basilika Kabar Sukacita dan juga Gereja Santo Yusuf. Ada tugas-tugas lain juga, yaitu mendampingi para peziarah. Para peziarah yang saya dampingi memang berasal dari Indonesia. Mereka kalau datang ke sana, berkeliling di tempat-tempat suci, saya menemani mereka. Itu salah satu tugas para Fransiskan yang ada di Tanah Suci. Jadi dulunya sejarahnya hanya kustos atau hanya istilahnya provinsialnya sana, provinsialnya di Holy Land, yang boleh mendampingi para peziarah, yaitu waktu zaman katakanlah 1300, 1400, ketika di sana ada dinasti Mamluk yang berkuasa, tidak bisa sembarangan orang jalan-jalan di sana. Tetapi Fransiskan boleh, yaitu kustos yang mendampingi para peziarah yang pada saat itu datang dari wilayah Eropa. Nah, sekarang tentu kustos tidak bisa mendampingi semua peziarah karena perjalanan luar negeri sudah semakin banyak, sudah semakin mudah. Maka kustos memberikan delegasi kepada saudara-saudara Fransiskan untuk mendampingi para peziarah, menjelaskan tempat-tempat suci, memberikan supaya para peziarah yang datang ke sana tidak hanya melihat gereja,
batu, makam Yesus, Danau Galilea tidak, tetapi harus ada nilai-nilai yang mereka bawa pulang nanti setelah ziarah. Jadi itu tugas kami, menjelaskan tempat-tempat suci kepada para peziarah. Ada juga tugas saya yang lain, yaitu mendampingi para pekerja migran yang ada di Nazaret. Sebenarnya tugas saya mendampingi para pekerja migran gitu di Nazaret, tetapi dalam prakteknya memang hanya orang-orang Filipina yang saya dampingi, karena kelompok itu yang menggunakan bahasa Inggris. Ada kelompok-kelompok migran yang lain, yaitu kelompok migran dari Sri Lanka, India, tapi saya nggak bisa misa dengan mereka karena mereka menggunakan bahasa mereka, dan juga ritusnya berbeda dengan, bukan ritus Latin. Kalau pernah mendengar namanya ritus Syro Malabar, nah itu ritus yang mereka pakai, yang tentunya saya tidak memahami. Itu tugas saya sekarang di Nazaret. Dulu sudah pernah tugas di tempat kelahiran Yohanes Pembaptis di Enkarem, pernah juga di Kapernaum di pinggir Danau Galilea, pernah juga di Bethlehem, tetapi hanya sebentar, tidak lama gitu. Ya, saya kira itu tugas-tugas yang kami lakukan di sana di Tanah Suci. Oke, baik. Jadi Romo Theo ini sudah bertugas di berbagai tempat ya di Tanah Suci. Romo, saya ini penasaran ya, dari tadi ada yang mencolok mata saya nih Romo ya. Saya lihat Romo ini memakai sesuatu di jubahnya ya. Mungkin para saudara ini bisa melihat ada sesuatu di jubahnya Romo Theo ini ya. Mungkin Romo Theo bisa menjelaskan apa itu yang ada di jubahnya Romo. Ya, ini yang disebut sebagai salib Yerusalem. Oh, ya, salib Yerusalem dulunya sempat dikira bahwa ini adalah panji-panji perang salib. Jadi perang salib itu kan tentara dari Eropa, dari Italia, Inggris, Perancis, dari berbagai negara di Eropa. Mereka datang membawa panji-panji itu ya, untuk melawan orang-orang Sarasen yang menguasai wilayah Tanah Suci. Sempat dikira bahwa ini adalah panji perang salib, tapi ternyata dari penemuan-penemuan arkeologis, salib-salib ini sudah digunakan dari zaman Bizantin untuk menandai tempat tertentu, orang mengukir batu dengan salib-salib berbentuk ini. Maka sekarang pun dipakai sebagai salib Yerusalem, artinya sebagai penanda tempat yang dijaga oleh para Fransiskan. Ya, tentu ada maknanya ya salib ini. Ada satu salib besar adalah Yesus Kristus, lalu kemudian 4 salib kecil, 4 Injil. Atau juga yang lebih pas menurut saya adalah, karena disebut salib Yerusalem, maka salib yang besar di tengah adalah kota Yerusalem, menggambarkan kota Yerusalem sebagai pusat dunia. Tentunya bukan pusat geografis, karena kita nggak tahu pusat geografisnya dunia di mana, tetapi pusat iman kita. Iman yang kita katakan dalam syahadat, aku percaya akan Yesus yang menderita, wafat, dimakamkan, dan bangkit. Peristiwa-peristiwa itu terjadi di kota Yerusalem. Maka sebagai pusat dunia, pusat di mana iman kita berasal. Lalu kemudian 4 salib kecil dari kota Yerusalem itulah iman kita menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan saat ini peziarah-peziarah dari berbagai penjuru dunia datang ke kota Yerusalem untuk berziarah. Jadi itu makna salib yang saya pakai ini. Kalau sekarang Saudara Francis datang ke Holy Land, tempat-tempat yang ada tandanya ini, tanda salib entah di bendera di bagian di atas atap atau di pintu gerbangnya, itu artinya tempat yang dijaga oleh para Fransiskan. Wah, sungguh menarik ya. Ini bisa menambah wawasan kita ya. Jadi saudara-saudari kalau misalnya melihat ada salib berbentuk seperti ini ya, yang salib besar satu dengan 4 salib kecil itu. Nah, sekarang kita sudah tahu maknanya itu ya, setelah diberitahu oleh Romo Theo. Nah, baik Romo. Nah, kan tadi kan Romo sudah menjelaskan ya kegiatan apa sehari-harinya. Itu kan sebelum pandemi ya. Tentunya kan banyak orang berziarah ke sana. Nah, karena sekarang ini kan masa pandemi ya Romo ya. Kira-kira kegiatan Romo di sana itu apa? Ya, kalau kegiatan mendampingi peziarah jelas tidak berjalan selama pandemi karena tidak ada peziarah yang datang. Tetapi kami tetap menjaga tempat-tempat suci. Menjaga itu artinya bukan hanya bersih-bersih, tetapi juga melaksanakan liturgi-liturgi yang sudah berabad-abad lamanya dijalankan. Jadi entah ada peziarah atau tidak,
PSBB atau tidak, kami tetap menjalankan itu. Jadi kalau ketika lockdown tidak ada umat yang datang sama sekali, pintu gereja tutup, tapi kami di dalam tetap melaksanakan. Karena apa? Itu tradisi yang sudah berabad-abad dilaksanakan oleh para saudara Fransiskan sejak dulu, sejak abad-abad yang lalu, juga pada masa-masa sulit, masa-masa perang, masa-masa situasi politik yang tidak menentu di Israel. Tetapi liturgi tetap dijalankan. Di tempat-tempat tertentu seperti makam Yesus atau Bethlehem, di tempat yang ada status quo, artinya yang bukan hanya Fransiskan sendiri, ada gereja lain juga di situ, gereja Ortodoks Yunani, Armenia, ada gereja Syria, ada gereja Ethiopia, gereja Koptik, bersama-sama hidup bersama-sama, misalnya di makam Yesus, ya liturgi itu harus jalan. Kenapa? Karena kalau tidak nanti mereka saling apa ya? Kan ini jamnya sudah ditentukan. Jamnya harus tepat, harus ditepati. Misalnya gereja Katolik misa dari jam 6 sampai setengah 7 gitu. Ya itu harus dipakai itu. Kalau tidak dipakai nanti bisa jadi waktu itu yang sudah menjadi hak kita diambil oleh gereja lain. Ya. Nah, maka kita pun harus melaksanakan itu 6 sampai 6.30 katakanlah begitu. 6.30 misalnya setelah itu gereja Armenia atau gereja yang lain ya harus selesai. Kalau misalnya terlambat 2 menit gitu ya, itu pasti mereka akan marah sekali. Nah, karena itu maka entah ada umat atau tidak, liturginya tetap dijalankan. Kalau saudara-saudari melihat yang di siaran-siaran langsung dari Tanah Suci, dari Nazaret itu ya, tetap kami setiap minggu itu 3 kali ada doa rosario, ada doa perarakan, ada juga adorasi. Semua tidak pernah berhenti liturgi itu, entah ada umat atau tidak, tetap dilaksanakan. Kami para Fransiskan tetap menjaga tradisi yang sudah berjalan berabad-abad lamanya itu. Oh, baik Romo. Nah, jadi para saudara dan saudari, jika mau mengikuti misa atau doa rosario, tadi bisa mengikuti di YouTube mana Romo? Kalau berminat silahkan melihat di Christian Media Center. Siaran-siaran langsung biasanya itu disiarkan oleh Christian Media Center English atau dalam bahasa Inggris atau Italiano dalam bahasa Itali. Kalau mau bahasa lain ada Portugis, ada Perancis, ada bahasa Arab, ada juga Spanyol. Nah, itu siaran-siaran langsung. Tetapi kalau berita-berita Tanah Suci yang tidak siaran langsung ya bisa di Christian Media Center bahasa Indonesia. Ya, jadi mohon di subscribe, like, and share juga ya itu ya. Christian Media Center Romo ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, kan belum tahu ya kita ini bisa pergi ke sana atau enggak. Jadi kalau yang belum bisa pergi ya kita virtual aja dulu. Kita nonton di YouTube-nya. Itu kan lumayan siaran langsung ya kan Romo? Oke, baik Romo. Romo kan tadi sudah menjelaskan ya tantangan itu yang pertama yang sulit itu berbahasa ya memang ya. Lalu kira-kira tantangan lain selain berbahasa apa lagi Romo yang biasa Romo temukan dalam kehidupan bermisi di Tanah Suci? Ya, banyak adaptasi yang harus dilakukan. Misalnya makanan. Makanan itu juga harus adaptasi juga ya. Misalnya katakanlah sewaktu saya belajar bahasa Italia di Roma, saya belajar 3 bulan bahasa Italia di Roma, itu sarapannya orang Italia itu kalau sarapan tidak serius. Mereka hanya sarapan dengan kopi dan biskuit. Hanya itu dong? Hanya itu. Ya, itu salah satu hal yang jadi tantangan buat saya. Saya harus belajar bahasa Italia, tapi makan pagi hanya biskuit. Ya, paling tidak kalau kesulitan dengan bahasa, ya paling tidak makannya harus baik lah supaya ada kekuatan di otak untuk belajar bahasa. Tetapi ya itu tantangan juga makanan. Lalu tapi kemudian saya pelajari ya bahwa kalau makan biskuit banyak lama-lama kenyang juga. Ya itu. Lalu kemudian ada tantangan-tantangan lain yaitu misalnya cuaca. Itu juga harus adaptasi karena kita di sini kita bilang 20 derajat Celcius itu sudah dingin. Di sana kita sampai 0 sampai minus berapa derajat begitu ya. Ya itu memang lama-lama terbiasa. Itu bagi saya tidak
ya memang butuh waktu untuk adaptasi tetapi tidak lama. Juga soal makanan butuh adaptasi juga tetapi tidak terlalu lama. Yang paling lama adalah yang bahasa itu, maka saya sebut sebagai tantangan yang paling sulit untuk saya. Oh, oke, bahasa itu Romo ya. Ya. Saya tidak kebayang kalau misalnya saya juga sarapan pagi pakai kopi dengan biskuit Romo. Karena kadang sarapan nasi saja saya masih lapar jam 10 Romo. Ya. Apalagi Romo ya yang hanya kopi dengan biskuit. Terus makan siang itu jam berapa itu Romo? Makan siang jam 12:30 atau ada yang jam 1, tergantung beda-beda di biara. Itu dari sarapan sampai makan siang nggak merasa lapar itu Romo? Atau perut sudah keroncongan, ambil Lapar. biskuit lagi di biara gitu? Ya bisa, itu untungnya bisa ya? kita bisa ambil lagi, jadi ya makanan-makanan kecil begitulah sambil menunggu makan siang. Wah, itu dia Romo. Nah, kan di sana kan tidak ada nasi ya Romo ya? Apa ada nasi juga di Tanah Suci? Ada nasi Oh. tetapi tidak setiap hari. Oh. Mungkin seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali. Sisanya itu ya makanan gaya Arab atau gaya Israel, makanan gaya Itali. Nasi kadang-kadang saja. Tetapi bagi saya bukan hal yang menyulitkan, bukan hal yang sulit. Awalnya dulu ya memang saya cari nasi terus, tapi sekarang apa saja yang ada dimakan itu saja. Wah, jadi Romo Ya. makan apa saja yang dihidangkan ya Romo? Ya, Mantap. karena kalau kita mengeluh soal makanan, akhirnya kita tidak mensyukuri, jadi akhirnya malah ya tidak kenyang. Saya belajar bahwa apa saja yang ada di situ kita nikmati, kita syukuri, ya akhirnya kenyang juga.